Di sini saya akan membuat sebuah ini contoh front page ini ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Revadi Saputra di Google Ads Conversion Class. Nah, pada kesempatan kali ini ya, sebelum teman-teman masuk ke bab 3, di sini saya akan sedikit memberikan materi bonus kepada teman-teman ya. Jadi ingat, di sini sifatnya adalah bonus. Harapannya teman-teman sebelum masuk ke bab 3, di saat teman-teman sebelum beriklan, teman-teman sudah mempelajari materi ini dan sudah mempraktekkan apa isi dari materi ini. Seperti itu. Nah, langsung aja mungkin ya. Kita akan langsung mulai aja. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini adalah materi bonus seperti tadi sudah saya bilang, tips dan trik. Ya, jadi di sini ada tipsnya dan juga ada triknya bagaimana atau sebelum mulai beriklan di Google. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya, ya kan, yang bahwasanya kita menggunakan sales funnel seperti ini teman-teman. Ya, yang pertama teman-teman itu akan beriklan. Kemudian orang-orang yang melihat iklan teman-teman akan masuk ke sebuah landing page. Ya, kemudian dari sebuah landing page dia akan mengisikan form jika tertarik. Kemudian setelah mengisikan form order, dia akan masuk ke halaman thank you page. Ya, yang mana nanti di sales page-nya itu ada Google Remarketing Tag dan di thank you page-nya itu ada Google Conversion Tag. Seperti itu. Nah, langsung aja masuk ke tips and triknya. Tips pertama adalah kata kunci teman-teman. Ya. Kata kunci. Jadi di saat teman-teman beriklan menggunakan search network atau Google Search, ya kan, kata kunci yang nantinya akan teman-teman gunakan, yang sudah teman-teman riset pada materi sebelumnya, harus terdapat pada yang pertama itu ada di headline iklan, kemudian ada di deskripsi iklan, dan kemudian ada di sales page atau landing page teman-teman. Sebagai contoh, di sini saya sudah menyiapkan WordPress saya. Nah, di sini saya akan buka. Nah, di sini ya, ini adalah landing page. Kita akan bongkar sedikit campaign-nya. Ini adalah campaign saya yang sudah berjalan. Ya. Ini campaign search network. Nah, di sini kita bisa lihat saya menggunakan 3 jenis kata kunci atau 3 kata kunci. Yang pertama ada garam Himalaya, ada kata kunci tentang bisnis, dan ada kata kunci tentang chiaseed. Nah, kita lihat di websitenya. Ya, yang pertama nih, kita akan bongkar tentang garam Himalaya dulu. Nah, di sini saya menggunakan broad match modifier, yaitu dengan menggunakan simbol plus. Ya, di sini ada garam Himalayan, garam Himalaya, beli garam Himalaya, jual garam Himalaya, dan yang lain-lain ya. Di sini kita lihat apakah ada garam Himalaya di sini. Nah, ini ada ya, Himalayan pink salt ini ada. Ya, jadi hanya ada di sini ya, ada di Himalayan pink salt. Kemudian kita akan kembali lagi ke sebelumnya. Nah, di sini ada kata kunci tentang bisnis atau tentang reseller ya. Di sini cara menjadi dropshipping, cara jual, dropship pemula, dan yang lain ini banyak banget karena memang sejauh ini memang kata kunci inilah yang mendatangkan calon-calon reseller yang bagus dari Google Ads ya. Nah, di sini apakah ada kata kuncinya? Di sini bisa dibilang sangat banyak ya, karena memang landing page ini saya khususkan untuk landing page untuk merekrutmen reseller ya. Misalkan di sini ada reseller, kemudian ada kata kunci reseller resmi, ada kata kunci yang lain ya, jual, seperti itu. Kemudian proyeksi reseller, bagaimana cara bergabung menjadi agen reseller, syarat reseller. Nah, ini kata kunci reseller ini sangat banyak. Jadi itulah alasannya kenapa 2 bulan sebelum COVID-19 ini kata kunci reseller bisa jadi ini mendominasi iklan dari iklan Herbalife saya. Kita coba akan lihat ya. 30 hari terakhir. Nah, 30 hari terakhir rasio konversinya ini lebih besar chiaseed ternyata. Ini 30 hari terakhir ya, dari 15 Maret sampai 13 April. Namun kita coba lihat di bulan November ya, November sampai Desember. Nah, di sini konversinya ada 8, di sini ada bulan-bulan di mana kata kunci ini sangat bagus ya. Kita akan lihat. Saya lupa di bulan apa ya. Intinya
saat ini ya bisnis ini juga ada salah satu konversi. Intinya ada satu bulan di mana kata kunci reseller ini sangat powerful bagi iklan saya. Dan perlu teman-teman ketahui ya, bahwasanya di sini strategi bidding yang saya gunakan itu sudah menggunakan target CPA, atau saya akan bayar iklan jika saya sudah mendapatkan leads. Nah, bagaimana cara mengaktifkan target CPA ini? Ya, cara mengaktifkannya itu teman-teman harus memiliki minimal 100 konversi terlebih dahulu. Jadi nanti teman-teman akan belajar menggunakan maximize atau maksimalkan konversi. Untuk mendapatkan 100 konversi terlebih dahulu, kemudian teman-teman bisa menggunakan target CPA seperti itu. Nah, itu yang kedua, itu tips pertama ya. Balik lagi, tips kedua adalah site link atau 4 link yang berbeda. Sebagai contoh ya, yang saya iklankan adalah herbalize.id. Nah, tips yang kedua adalah di sini ada site links atau 4 link yang berbeda. Di sini sebagai contoh, saya mengiklankan herbalize.id. Nah, 4 link yang berbeda ini ada herbalize.id/info, /testil, /reseller, dan /daftar. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman malas ibaratnya membuat halaman-halaman atau landing page yang berbeda, ya kan? Kalau misalkan teman-teman malas nih, teman-teman bisa menggunakan Anchor kalau misalkan teman-teman menggunakan Elementor. Namun kalau misalkan teman-teman rajin, teman-teman bisa menggunakan landing page lain atau landing page produk lain. Agar ibaratnya seperti apa ya? Seperti cross sell, upsell gitulah ya. Namun kalau karena saya waktu itu malas bikinnya gitu, jadi saya menggunakan Anchor. Contohnya adalah di sini saya akan membuat sebuah ini ya. Ini contoh front page ini ya. Oke, di sini saya akan masuk ke front page-nya. Di sini akan ada Anchor ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan site link. Contoh ya. Di sini kita ketik aja Anchor. Contoh di sini kita ingin menambahkan /info. Di sini kita ketik aja info. Ini kita update. Ya, kemudian kita tambahkan lagi. Kita tambahkan lagi di contoh ini ya, produk. Tulis aja di sini produk. Ada lagi nggak? Nah, ini misalkan proyeksi. Kita tambahkan lagi Anchor-nya. Anchor, tambahkan di sini. Proyeksi. Kemudian di sini ya terakhir kita tambahkan daftar. Ya. Daftar. Nah, kalau misalkan setelah kita update, kemudian kita buka di sini herbalize.id/daftar, dia akan langsung otomatis ke paling bawah, teman-teman. Nah. Jikalau kita ketikkan di tab baru herbalize.id/pagar daftar. Nah, seperti ini cara ngetiknya ya. Dia akan langsung ke sini teman-teman, dan ini bisa kita gunakan untuk site link seperti itu ya. Jadi secara tidak langsung kita sudah memiliki 4 link yang berbeda gitu. Contohnya misalkan sebagai proyeksi ya. Proyeksi. Atau tadi ada apa aja? Kita bisa lihat ya di sini. Di sini kita lihat ada daftar, ada proyeksi, ada produk. Nah, sekarang kita coba buka yang produk ya teman-teman. herbalize.id/produk. Nah, dia akan langsung diarahkan ke sini seperti itu teman-teman ya. Itu adalah tips kedua. Jadi kita bisa menggunakan Anchor. Nah, tips ketiga itu adalah compress image. Jika teman-teman menggunakan Google Display Network untuk iklannya, maka ada 2 tools yang bisa teman-teman gunakan. Ya, yang pertama adalah compressjpg.com dan compresspng.com. Dan di sini saya sudah menyediakan 4 ukuran yang biasanya saya gunakan, dan alhamdulillah yang saya gunakan ini cukup powerful seperti itu. Nah, seperti itu ya, itu adalah tips atau 3 tips yang bisa saya bagikan pada materi bonus kali ini. Semoga teman-teman bisa mempraktekannya sebelum teman-teman masuk ke bab 3 setelah ini, oke? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.